Assalamualaikum. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, untuk membuka kisah Nabi Lut alaihi salam beserta kaumnya. Alangkah baiknya jika kita membukanya dengan membaca Quran Surat Asy-Syura ayat 160 sampai dengan 164. Bismillahirrohmanirrohim. Wa inna robbakala huwal musik mursalin amin ajrin in ajriya ila ala robil alamin. Artinya, sesungguhnya Tuhanmu ialah yang benar-benar maha perkasa lagi maha penyayang. Kaum Lut dustakan para rasul ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam." Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, Nabi Lut alaihi salam berdakwah kepada kaumnya. Beliau mengajak mereka untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nabi Lut alaihi salam melarang mereka untuk melakukan kejahatan dan kekejian. Akan tetapi, dakwah beliau berhadapan dengan hati yang keras dan jiwa yang sakit, serta penolakan yang berasal dari kesombongan kaum. Nabi Lut melakukan berbagai kejahatan yang tidak biasa dilakukan oleh penjahat manapun. Mereka merampok dan berkhianat kepada sesama teman serta saling berwasiat dalam hal kemungkaran. Bahkan, catatan kejahatan mereka ditambah dengan kejahatan baru yang belum pernah terjadi di muka bumi ini. Mereka memadamkan potensi kemanusiaan mereka. Mereka memadamkan potensi kehidupan di dalam diri mereka, yaitu kejahatan yang belum pernah dilakukan seorang pun sebelum mereka, yaitu mereka berhubungan sesama jenisnya. Kaum laki-laki di antara kaum Nabi Lut alaihi salam berhubungan dengan kaum laki-laki di antara mereka, sedangkan kaum perempuan berhubungan dengan sesama kaum perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Naml ayat 54-55, "Dan ingatlah kisah Nabi Lut ketika ia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu, sedangkan kamu melihatnya? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak dapat mengetahui akibat perbuatanmu.'" Petik 1.2. Nabi Lut alaihi salam menyampaikan dakwah kepada mereka dengan penuh ketulusan, penuh kejujuran, dan penuh keikhlasan. Namun, dengarkanlah apa gerangan jawaban dari kaumnya. Jawaban dari kaum Nabi Lut alaihi salam dituliskan dalam Quran Surat An-Naml ayat 56. Jawaban kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan, "Usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci." Dengarkanlah, wahai sahabat-sahabatku kaum muslimin. Ternyata jawaban dari kaum Nabi Salam seringkali kita dengarkan pada saat ini. Ketika ada seseorang yang berusaha dengan sekuat tenaga mengajak kepada kebaikan, maka tak jarang jawaban yang didengarnya adalah, dia adalah orang yang merasa sok suci. Dia adalah orang yang merasa paling bersih. Dia adalah orang yang merasa tidak memiliki dosa. Apakah kita termasuk orang-orang yang mengatakan hal yang demikian? Nauzubillah min zalik. Lalu, mengapa saudara-saudaraku, Nabi Lut alaihi salam, yang mengajak kepada kebaikan yang datang dengan kebenaran, justru diusir dikeluarkan dari kaumnya sendiri? Tampak sekali bahwa jiwa kaum Nabi Lut benar-benar sakit. Mereka adalah orang yang menganiaya diri mereka sendiri serta bersikap angkuh terhadap kebenaran. Mereka adalah orang-orang gila yang menganggap bahwasanya orang-orang yang bersih, orang-orang yang datang dengan kebenaran, dianggap sebagai orang yang jahat, orang-orang yang harus disirnakan. Mereka adalah orang-orang sakit yang menolak untuk meminum obat. Mereka adalah orang-orang yang sakit yang berusaha menghabisi dokter-dokter yang akan menyembuhkan mereka. Tindakan kaum Nabi Lut membuat Nabi Lut begitu sedih. Kaumnya secara terang-terangan berbuat jahat di tempat mereka. Ketika mereka melihat seorang asing atau seorang musafir ataupun melihat seorang tamu yang memasuki kota, maka mereka akan menangkap orang asing tersebut dengan sangat kurang ajar. Mereka berkata kepada Nabi Lut, "Wahai Lut, sambutlah tamu-tamu perempuan dan tinggalkanlah kaum laki-laki untuk kami." Mulailah perilaku mereka yang kecil itu menjadi terkenal di seluruh negeri. Nabi Lut berjihad mengajak mereka, jihad yang sangat besar. Nabi Lut mengemukakan argumentasinya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu, dan Nabi Lut terus berdakwah. Akan tetapi, tak seorang pun yang mengikutinya, dan tak ada yang beriman kepadanya,
kecuali keluarganya. Bahkan, keluarganya pun tidak beriman. Semuanya istri Nabi Lut kafir, seperti istri Nabi Nuh alaihi salam. Hal ini diceritakan oleh Allah dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu, kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jika rumah adalah tempat istirahat yang di dalamnya seseorang mendapatkan ketenangan, maka Nabi Lut alaihi salam justru tersiksa di rumahnya. Beliau tersiksa di luar rumah maupun di dalam rumah. Kehidupan Nabi Lut dipenuhi dengan mata rantai penderitaan yang keras, namun beliau tetap sabar atas kaumnya. Berlalulah tahun demi tahun, tak seorang pun yang beriman kepadanya. Bahkan mereka mulai mengejek ajarannya dan mengatakan apa saja yang ingin mereka katakan. Bahkan secara terang-terangan mereka menantang untuk didatangkan azab dari Allah. Hal ini diabadikan di dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 29. Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Ketika terjadi hal tersebut, Nabi Lut berputus asa kepada mereka, dan ia berdoa kepada Allah agar menolongnya dan menghancurkan orang-orang yang membuat kerusakan. Akhirnya para malaikat keluar dari tempat Nabi Ibrahim menuju desa tempat Nabi Lut berada. Mereka sampai pada saat Asyar, tanah negeri Sodom, sungai mengalir di tengah-tengah tanah yang penuh dengan tanaman yang hijau. Sementara itu, anak perempuan Nabi Lut berdiri sedang memenuhi tempat airnya dari air sungai. Ia mengangkat wajahnya sehingga menyaksikan kedatangan mereka. Ia tampak keheranan melihat kaum pria yang memiliki ketampanan yang mengagumkan. Salah seorang malaikat bertanya kepada anak kecil itu, "Wahai anak perempuan, apakah ada rumah di sini?" Anak Nabi Lut alaihi salam, yang masih terbengong itu kaget. Dia diam, tidak memberikan jawaban. Kemudian dia teri, bagaimana sikap kaumnya terhadap para tamu. Ia ingat bagaimana perlakuan buruk kaumnya ketika melihat orang-orang yang tampan. Kemudian dia berkata kepada orang-orang yang baru datang, "Tetaplah kalian di situ. Aku akan memberitahu ayahku, dan kemudian akan kembali kepada kalian." Gadis itu kemudian berlari kencang. Ia meninggalkan wadah airnya di tepi sungai dan segera menemui ayahnya. "Ayah, ada pemuda-pemuda yang ingin menemuimu di pintu kota. Aku belum pernah melihat wajah-wajah seperti mereka," kata anak gadis itu dengan nada yang sangat gugup. Tapi kemudian berkata kepada dirinya sendiri, ini adalah hari yang dahsyat. Beliau segera berlari menuju tamu-tamunya. Ketika Nabi Lut alaihi salam melihat mereka, beliau merasakan keheranan yang luar biasa. Beliau kemudian berkata, ini adalah hari yang dahsyat. Beliau bertanya kepada para malaikat, dari mana kalian datang? Dan apa tujuan kalian? Para tamu itu terdiam dan justru memintanya untuk menjamu mereka. Nabi Lut tampak malu di hadapan mereka. Kemudian beliau berjalan di depan mereka sedikit. Lalu beliau berhenti sambil menoleh kepada mereka dan berkata, saya belum pernah mengetahui kaum yang lebih keji di muka bumi ini selain penduduk negeri ini. Beliau mengatakan demikian dengan maksud agar mereka mengurungkan niat mereka untuk bermalam di negerinya. Akan tetapi para tamu itu tidak peduli dengan ucapan Nabi Lut. Dan mereka tidak memberikan komentar atasnya. Nabi Lut kembali berjalan bersama mereka, dan beliau selalu berusaha untuk mengalihkan pembicaraan tentang kaumnya. Nabi Lut memberitahu mereka bahwa kaumnya sangat jahat dan tidak pernah memuliakan tamu. Di samping itu, mereka membuat kerusakan di muka bumi, dan seringkali terjadi pertentangan di dalam desanya. Pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar para tamunya membatalkan niat mereka untuk bermalam di desanya, tanpa harus melukai perasaan mereka dan tanpa menghilangkan penghormatan kepada tamu. Nabi Lut berusaha mengisyaratkan kepada mereka untuk melanjutkan perjalanan mereka, tanpa harus mampir ke rumahnya. Akan tetapi tamu-tamu itu sangat mengherankan. Mereka tetap berjalan dalam keadaan diam. Ketika Nabi Lut alaihi salam melihat tekad mereka untuk tetap bermalam di kota itu, beliau minta kepada mereka untuk tinggal di suatu kebun sehingga datang waktu maghrib, dan kegelapan menyelimuti segala penjuru kota. Nabi Lut sangat bersedih, dadanya menjadi sempit karena besarnya rasa takut dan penderitaan yang dialaminya. Beliau lupa memberi para tamu itu makanan. Kegelapan mulai menyelimuti kota,
Nabi Lut menemani 3 tamunya itu berjalan menuju rumahnya. Mereka mengendap-endap perlahan. Tak seorang pun dari penduduk kota yang melihat mereka. Namun istrinya melihat mereka sehingga ia keluar menuju kaumnya. Istrinya memberitahu mereka kejadian yang dilihatnya. Kemudian tersebarlah berita dengan begitu cepat, dan selanjutnya kaum Nabi Lut menemuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Hud ayat 77-78, dan tatkala datang utusan-utusan kami kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan tergesa-gesa, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Mulailah terjadi hari yang sangat keras itu. Kaum Nabi Lut bergegas menuju rumah Nabi Lut. Nabi Lut kemudian bertanya kepada dirinya sendiri, siapakah yang memberitahu mereka? Siapa yang memberitahu kaumnya tentang kabar adanya tamu yang datang ke rumahnya? Kemudian ia menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencari istrinya, namun ia tidak mendapatinya. Maka bertambahlah kesedihan Nabi Lut alaihi salam. Kaum Nabi Lut berdiri di depan pintu rumah Nabi Lut, kemudian keluar kepada mereka dengan penuh harap. Bagaimana seandainya mereka diajak berpikir secara sehat? Bagaimana seandainya mereka diajak menggunakan fitrah yang sehat sebagai manusia? Bagaimana seandainya mereka tergugah dengan kecenderungan yang sehat terhadap jenis lain yang Allah ciptakan untuk mereka? Bukankah di dalam rumah mereka juga terdapat kaum wanita? Seharusnya komunitas yang menjadi kecenderungan mereka, bukan malah mereka cenderung kepada sesama pria. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Hud ayat 78. Dia berkata, wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku. Tidak adakah di antara kamu seorang yang berakal? Inilah putri-putriku. Apa yang dimaksud dengan pertanyaan tersebut? Nabi Lut ingin berkata kepada mereka, di hadapan kalian terdapat wanita-wanita di bumi. Mereka lebih suci bagi kalian dalam bentuk kesucian jiwa dan fisik. Ketika kalian cenderung kepada mereka, maka kecenderungan itu merupakan fitrah yang sehat. Maka bertakwalah kalian kepada Allah. Nabi Lut berusaha menjamah jiwa mereka. Nabi Lut berusaha menyentuh sisi takwa. Setelah menjamahnya dari sisi fitrah, bertakwalah kepada Allah. Ingatlah bahwa Allah mendengar dan melihat serta akan murka dan menyiksa orang-orang yang durhaka. Seharusnya orang yang berakal sehat menghindari murkanya dan janganlah kalian mencemarkan namaku terhadap kaumku. Ini adalah usaha gagal dari beliau yang mencoba menggugah kemuliaan dan tradisi mereka sebagai orang Badui yang harus menghormati tamu. Bukan malah menghinakannya. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal? Tidakkah di antara kalian terdapat orang yang mempunyai pikiran yang sehat? Tidakkah di antara kalian terdapat laki-laki yang berakal? Apa yang kalian inginkan? Jika memang terwujud, maka itu hakikat kegilaan. Akal adalah sarana yang tepat bagi kalian untuk mengetahui kebenaran sesungguhnya. Perkara tersebut sangat jelas kebenarannya jika kalian memperhatikan fitrah agama dan juga harga diri kaum. Nabi Lut menunggu sehingga Nabi Lut selesai memberikan nasihat yang singkat. Mereka kemudian menjawabnya dengan jawaban yang sangat mengejutkan. Mereka tertawa terbahak-bahak. Kalimat Nabi Lut yang suci itu tak mampu mengubah pendirian jiwa yang sakit hati yang beku. Tidak dapat dicairkan pikiran yang bodoh, tidak dapat lagi dicerdaskan. Dalam Al-Quran Surat Hud ayat 79, Allah berfirman bahwa kaum Lut menjawab, sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu. Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Entah perkataan jorok, apalagi yang bisa dilontarkan untuk mereka. Nabi Lut merasakan kesedihan dan kelemahan di tengah-tengah kaumnya. Dengan marah, Nabi Lut memasuki rumahnya. Beliau menutup pintu rumahnya dan menguncinya. Beliau berdiri mendengarkan tawa dan celaan serta pukulan terhadap pintu rumahnya. Sementara itu, orang-orang asing, para tamu yang sedang dijamu oleh Nabi Lut, tampak duduk dalam keadaan tenang dan terpaku. Nabi Lut merasakan keheranan dalam dirinya ketika melihat ketenangan itu. Di sisi lain, ketakutan menyeruak di dalam jiwanya ketika pukulan-pukulan yang ditujukan kepada pintu dan rumahnya semakin kencang. Mulailah kayu-kayu itu menjadi rusak, menjadi lemah merotol satu-satu. Nabi Lut kemudian berkata, yang kemudian diabadikan dalam Quran Surat Hud ayat 8, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung pada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan.
Nabi Lut berharap akan mendapatkan kekuatan sehingga dapat melindungi para tamunya. Beliau mengharap seandainya terdapat benteng yang kuat yang dapat melindunginya, yaitu benteng Allah yang di dalamnya para nabi dan kekasihnya dilindungi. Berkenaan dengan hal itu, Rasulullah berkata saat membaca ayat tersebut, Allah menurunkan rahmat atas Nabi Lut. Ia berlindung pada benteng yang kokoh ketika penderitaan mencapai puncaknya. Nabi Lut mengucapkan kata-kata yang terbang laksana burung yang putus asa. Para tamunya bergerak dan tiba-tiba bangkit. Mereka memberitahunya bahwa ia benar-benar akan terlindung di bawah benteng yang kuat. Dalam Quran Surat Hud ayat 81, diceritakan para utusan atau malaikat itu berkata, Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Jangan berkeluh kesah, wahai Lut, jangan takut. Kami adalah para malaikat, dan kaum itu tidak akan mampu menyentuhmu. Tiba-tiba saja pintu rumah Nabi Lut alaihi salam terbelah. Jibril bangkit, ia menunjuk dengan tangannya secara cepat, hingga tiba-tiba kaum itu kehilangan matanya. Jibril menghilangkan mata mereka. Dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 37-38, disebutkan, dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal. Para malaikat kemudian menoleh kepada Nabi Lut. Mereka memerintahkan Nabi Lut untuk membawa keluarganya di tengah malam. Lalu mereka pun keluar. Di tengah perjalanan mereka mendengar suara yang sangat mengerikan dan akan menggoncangkan gunung, mengguncangkan apapun yang ada di semesta ini. Siksa apa ini? Ini adalah siksa dari bentuk yang aneh. Para malaikat memberitahunya bahwa istrinya termasuk orang-orang yang menentangnya. Istrinya adalah seorang kafir seperti mereka, sehingga jika turun azab kepada mereka, maka ia pun akan menerimanya. Keluarlah, wahai Lut, karena keputusan Tuhanmu telah ditetapkan. Nabi Lut bertanya kepada para malaikat, apakah sekarang akan turun azab pada mereka? Para malaikat memberitahunya bahwa mereka akan terkena azab pada waktu subuh. Pada subuh hari, bukankah waktu subuh itu sangat dekat? Dalam Quran Surat Hud ayat 81, Allah berfirman, Pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kalian yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab pada mereka adalah di waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Nabi Lut alaihi salam keluar bersama anak-anak perempuannya dan istrinya. Mereka keluar di waktu malam, dan kemudian tibalah waktu subuh. Di dalam Quran, Surat Hud ayat 82 dan 83, Nabi Lut alaihi salam diperintahkan oleh Allah. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikan negerinya, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang lalim. Para ulama berkata, Jibril menghancurkan dengan ujung sayapnya 7 kota mereka. Jibril mengangkat semuanya ke langit sehingga para malaikat mendengar suara-suara ayam mereka dan gonggongan anjing mereka. Jibril membalikan 7 kota itu dan menumpahkannya ke bumi. Saat terjadi kehancuran, langit menghujani mereka dengan batu-batu dari neraka Jahim, yaitu batu-batu yang keras dan kuat yang datang silih berganti. Neraka Jahim terus menghujani mereka sehingga kaum Nabi Lut musnah semuanya. Tidak ada seorang pun di sana. Semua kota-kota hancur dan ditelan bumi sehingga terpancarlah air dari bumi. Hancurlah kaum Nabi Lut, hilanglah kota-kota mereka. Nabi Lut alaihi salam mendengar suara-suara yang mengerikan. Istrinya melihat sumber suara, dan ia pun musnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran, Surat Az-Zariyat ayat 35-7. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut pada siksa yang pedih. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, para ulama berkata bahwa kota-kota yang 7 itu kemudian menjadi danau yang aneh. Airnya asin dan deras, airnya lebih besar dari derasnya air laut yang asin. Di dalam danau itu terdapat batu-batu tambang yang mujair. Ini mengisyaratkan bahwa batu-batu yang ditimpakan pada kaum Nabi Lut menyerupai butiran-butiran api yang menyala.
Ada yang mengatakan bahwa danau yang sekarang itu bernama Al-Bahrul Mayit yang terletak di Palestina. Ada yang mengatakan bahwa tempat di mana kaum Nabi Lut itu berada merupakan daerah yang sekarang disebut dengan Laut Mati. Itu adalah kota-kota kaum Nabi Lut alaihi salam. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita, bisa menjadi pengingat kita bahwa sesungguhnya apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas manusia merupakan fitrah yang harus kita terima, yang harus kita syukuri, yang harus kita jalankan dengan penuh ketundukan dan kepatuhan. Bahwasanya hawa nafsu kita teramat besar, seandainya kita harus menurutinya semua. Dan sebagai pengekangnya, sebagai remnya adalah syariat yang telah Allah turunkan, supaya kita tidak menjadi hamba yang melampaui batas.